Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari Yusuf Kala pusing rumah di dekat masjid tidak laku. Yusuf Kala pusing, katanya rumah di dekat masjid tidak laku. Diduga tidak lakunya itu mungkin tidak lakunya rumah di dekat masjid karena setiap masjid menggunakan toa atau speaker dengan suara keras yang digunakan memanggil umatnya untuk sholat dan juga untuk menyiarkan agama Islam tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Tetapi penggunaan toa atau loudspeaker sangat kuat, suaranya yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya masjid tersebut. Terkait suara tersebut, terlebih kalau sholat sekitar jam 4 pagi, bisa terganggu tidur karena masih enak-enaknya tidur. Akibatnya rumah yang dekat-dekat masjid susah laku kalau dijual. Kalaupun laku harganya lebih murah dengan daerah yang lain yang jauh letaknya dari masjid. Sampai ada di sekitar daerah Sumatera Utara, ada ibu minta toanya dikecilkan. Karena alasan sesuatu masalah, warga sekitar masjid tersebut justru melaporkan ke polisi, akhirnya dihukum hakim. Demikian juga ada yang minta pengurus masjidnya mengecilkan toanya. Tetapi tidak ada laporan dari petugas masjidnya. Diduga yang melaporkan itu agamanya beragama Islam berdasarkan data dari YouTube. Seharusnya Yusuf Kala selaku pengurus masjid seluruh Indonesia menghimpun setiap masjid yang menggunakan toa atau speaker sebagai pengeras suara. Cukup volume suara sekedar dapat didengar warga yang sholat di dalam masjid tersebut dan tidak sampai suaranya didengar jauh demi menjaga toleransi sesama warga masjid. Terlebih bila di sekitar warga masjid banyak yang tinggal warga yang beragama lain. Kalau kita beragama harus percaya apa yang di dalam hati kita walaupun belum diucapkan. Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengetahuinya, dan apalagi berbisik sesama teman dekat lebih tahu selaku Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi waktu kiainya sedang khotbah, semua didengar atau didengar Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau yang taat menjalankan sholat, walaupun toa atau loudspeaker tidak ada, tahu dia mengetahui jam-jam sholat tersebut dengan melihat alam. Karena melihat keberadaan matahari sudah jam berapa bisa diketahuinya. Ditambah lagi kemajuan teknologi untuk melihat waktu sholat. Dapat dilihat dari jam tangan atau jam dinding atau mendengar suara acara TV selalu ada mengingatkan setiap jam sholat, sehingga tidak perlu menggunakan toa atau speaker dengan suara keras demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama warga Islam dan juga sesama warga yang berbeda agama di sekitar masjid tersebut. Sebaiknya menggunakan suara toa di masjid seperti orang menyetel suara TV di rumah yang cukup didengar keluarganya di serumah. Tidak perlu sampai didengar tetangga. Demikian juga penggunaan suara toa atau loudspeaker cukup didengar warga yang ikut sholat di masjid tersebut. Tidak perlu didengar warga sekitar masjid tersebut. Karena dengan menggunakan toa atau speaker dengan suara keras berdampak masyarakat sekitar masjid tersebut dalam bentuk tanahnya sulit laku kalau dijual maupun dikontrakkan. Kalaupun laku harganya di bawah harga umum, apalagi pemilik rumahnya sangat butuh uang untuk memenuhi kepentingannya. Kadang selakunya dijual demi dapat uang untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya, bisa berupa biaya berobat sakit di dalam negeri maupun berobat di luar negeri atau melunasi uang kuliah anaknya dan lain sebagainya. Terlebih warga berbeda agama yang tinggal di sekitar masjid dengan terpaksa menjaga perasaannya agar bisa hidup dengan toleransi
dengan warga sekitar masjid. Kalau hanya menjaga toleransi secara terpaksa dengan warga masjid sifatnya tidak baik dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras yang satu sama lain berbeda wataknya. Kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat secara harmonis dan jangan terlalu memaksakan prinsipnya kepada orang lain yang bisa terjadi kehidupan yang intoleransi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat yang bisa tumbuh bibit-bibit perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau, mari kita ciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semoga Yusuf Kala selaku Ketua Masjid seluruh Indonesia menghimbau setiap masjid agar menggunakan volume suara rendah di masjid cukup didengar warga yang sholat di masjid tersebut, yang tidak perlu sampai didengar tetangga masjidnya, demi kepentingan rakyat yang tinggal di sekitar masjid maupun demi terciptanya kehidupan yang toleransi sesama warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut yang dilandasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yusuf Kala pusing, rumah di dekat masjid katanya tidak laku. Diduga tidak lakunya rumah di dekat masjid karena setiap masjid menggunakan toa atau loudspeaker dengan suara keras yang digunakan memanggil umatnya untuk sholat dan juga untuk menyiarkan agama Islam tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Tetapi penggunaan toa atau loudspeaker sangat kuat suaranya yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya masjid tersebut. Terkait suara tersebut, terlebih kalau sholat sekitar jam 4 pagi bisa terganggu tidur karena masih enak-enaknya tidur. Akibatnya rumah yang dekat-dekat masjid susah laku. Kalau dijual, kalaupun laku harganya lebih murah dengan daerah yang lain yang jauh letaknya dari masjid. Sampai ada di sekitar daerah Sumatera Utara ada ibu minta toanya dikecilkan karena alasan sesuatu masalah warga sekitar masjid tersebut justru melaporkan kepada polisi, akhirnya dihukum hakim. Demikian juga ada yang meminta pengurus masjidnya mengecilkan toanya, tetapi tidak ada laporan dari petugas masjidnya. Diduga yang melaporkan itu beragama Islam berdasarkan data dari YouTube. Seharusnya Yusuf Kala selaku pengurus masjid seluruh Indonesia menghimbau setiap masjid yang menggunakan toa atau speaker sebagai pengeras suara, cukup volume suara sekedar dapat didengar warga yang sholat di dalam masjid tersebut dan tidak sampai suaranya terdengar jauh demi menjaga toleransi sesama warga masjid. Terlebih bila di sekitar warga masjid banyak yang tinggal warga yang beragama lain. Kalau kita beragama harus percaya apa yang di dalam hati kita walaupun belum diucapkan Tuhan mengetahuinya, dan apalagi berbisik sesama teman dekat, Tuhan lebih tahu selaku Tuhan yang Maha Kuasa mengetahui apa yang dibisikkannya tersebut. Apalagi waktu kiainya sedang khotbah, semua didengar Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau yang tak menjalankan sholat walaupun toa atau speaker tidak ada, tahu dia mengetahui jam-jam sholat tersebut dengan melihat alam, karena melihat keberadaan matahari sudah tahu jam berapa saat itu. Ditambah lagi kemajuan teknologi untuk melihat waktu sholat dapat dilihat dari jam tangan atau jam dinding atau didengar lewat acara TV, selalu ada mengingatkan setiap jam sholat sehingga tidak perlu menggunakan toa atau speaker dengan suara keras demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama warga agama Islam dan warga yang berbeda agama di sekitar masjid tersebut. Sebaiknya menggunakan suara toa di masjid seperti orang menyetel suara TV di rumah yang cukup didengar keluarganya serumah. Tidak perlu sampai didengar tetangga.
Demikian juga penggunaan suara toa atau loudspeaker cukup didengar warga yang ikut sholat di masjid tersebut. Tidak perlu didengar warga sekitar masjid tersebut. Karena dengan menggunakan toa alat speaker dengan suara keras berdampak ke masyarakat sekitar masjid tersebut dalam bentuk tanahnya sulit laku kalau dijual maupun kontrakan mungkin tidak akan ada yang mau tinggal kontrakan di daerah tersebut. Kalaupun laku harganya di bawah harga umum, apalagi pemilik rumahnya sangat butuh uang untuk memenuhi kepentingannya. Kadang-kadang selakunya dijual demi dapat uang untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya, bisa berupa biaya berobat sakit di dalam negeri maupun berobat di luar negeri, melunasi uang kuliah anaknya dan yang lainnya. Terlebih warga berbeda agama yang tinggal di sekitar masjid dengan terpaksa menjaga perasaannya agar bisa hidup dengan toleransi dengan warga sekitar masjid. Kalau hanya menjaga toleransi secara terpaksa dengan warga masjid sifatnya tidak baik dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras yang satu sama lain berbeda. Wataknya kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat secara harmonis dan jangan terlalu memaksakan prinsipnya kepada orang lain yang bisa terjadi kehidupan yang intoleransi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, yang bisa tumbuh bibit-bibit perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau mari kita ciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semoga Yusuf Kala selaku Ketua Masjid seluruh Indonesia menghimbau setiap masjid agar menggunakan volume suara rendah di masjid cukup didengar warga yang sholat di dalam masjid tersebut, yang tidak perlu sampai didengar tetangga masjidnya, demi kepentingan rakyat yang tinggal di sekitar masjid maupun demi terciptanya kehidupan yang toleransi sesama warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut yang dilandasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.